Di pagi harinya, Dito sudah bersiap bertemu dengan si Arif. Semua informasi yang dia punya sudah disiapkan. Bahkan dia juga menuliskan di handphonenya agar tidak ada yang terlewatkan. "Dit, kamu mau kemana pagi-pagi, Dit? Tumben," ucap Nek Harjo saat mendapati Dito sudah berdiri di teras rumah. "Olahraga, Nek. Sudah lama Dito tidak jogging. Lihat saja, perut Dito sudah mirip dengan Pak De Marwan," ucap Dito sambil mencubit-cubit perutnya. "Kerempeng gitu kok dibilang mirip dengan Pak Demu. Tidak sehat kamu, Dit," ucap Nenek Harjo. "Apanya yang mirip, Bu?" tanya Pak De yang tiba-tiba saja sudah ada di belakang mereka. "Itu, si Dito. Tumben mau lari pagi. Katanya sekarang perutnya sudah mirip punyamu," ucap Nenek Harjo. Dito hanya menyengir melihat Pak De yang mulai membelai perutnya. "Dito jogging dulu ya," ucap Dito yang langsung menyalami nenek dan juga Pak De-nya. Tidak mau berlama-lama dengan obrolan yang tidak jelas. Sesampainya di ladang, kabut masih terlihat cukup pekat. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Celingukan Dito mencari sosok Arif. Benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. "Rif, sapa si Dito?" "Sudah, langsung saja. Kita tidak punya banyak waktu. Semalam tiba-tiba saja aku mendapatkan firasat yang kurang baik," ucap Arif tanpa basa-basi. Mendengar itu langsung saja Dito menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga dia ceritakan. Tak peduli dengan aib keluarga. Toh jika semua ini adalah perbuatan wanita itu, Dito justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini selesai. Arif mendengarkan dengan tekun. Sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. "Kita ke tempat Pak Dirman sekarang, mumpung masih pagi," ajak si Arif. Bergegas mereka berdua pergi ke arah desa. Beruntung kabut masih tebal. Sempat mereka tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan. Namun dengan kemampuan Arif, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksudkan. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Bok Sarmin, tapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu, Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. "Assalamualaikum, Pak. Benar, ini rumah Pak Dirman?" tanya si Arif. Laki-laki itu menatap Arif dan Dito dengan pandangan yang aneh. "Waalaikumsalam. Kalian siapa?" ucapnya. Arif segera menjelaskan siapa mereka dan juga maksud kedatangannya. Saat mendengarkan tentang tujuan mereka, buru-buru laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf sebelumnya, Pak. Mungkin ini akan membuka luka lama. Seperti yang Bapak tahu, beberapa waktu lalu ada kejadian yang membuat kampung ini gempar. Dan kami mendapat informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang mirip sekali dengan kematian Ningsi," ucap si Arif saat mereka sudah duduk di ruang tamu milik Pak Dirman. Dito memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Terlihat tidak begitu nyaman. Entah karena memang dia mengingat sosok mendiang anaknya, atau memang kedatangan mereka yang tidak dia inginkan. Sejenak Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. "Kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Namun aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan," kata Pak Dirman.
Kita flashback dulu ke masa lalu Pak Dirman. Di tahun 2000-an. Duk, bangun. Sudah pagi, Duk. Kok masih di dalam kamar? Ucap Pak Dirman, mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya. Namun tidak biasanya dia seperti ini. Duk, bangun. Sudah siang ini. Si mbokmu sudah menunggu di pasar loh. Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya. Tapi tetap saja, tidak ada sahutan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar Asih. Namun pintu itu terkunci. Merasa ada yang janggal, karena selama ini tidak pernah sekalipun anak perempuannya mengunci pintu. Pak Dirman segera mencoba untuk mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat Asih menjawab sahutan bapaknya. Semakin khawatirlah Pak Dirman, takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantunya mendobrak pintu tersebut. Perlu beberapa waktu sampai pintu kamar Asih terbuka. Betapa terkejutnya Pak Dirman. Dia menjerit sejadi-jadinya. Asih sudah bersimbah darah di atas kasur. Posisinya tertidur, namun kakinya mengangkang, bagai orang yang sedang melahirkan. Tidak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika, karena mendapati ada janin di antara kedua kaki Asih. Tidak ada yang berani mendekati si Asih. Warga sedemikian takutnya. Selain posisi yang aneh, mata Asih juga tampak melotot, seakan sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Pagi itu desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian si Asih. Tidak ada topik pembicaraan lain di desa tersebut. Semua warga telah mengetahui kematian Asih yang begitu sangat mengenaskan. Saya kaget, Bu. Tidak menyangka kalau Asih anak yang pendiam itu ternyata hamil di luar nikah. Ucap salah seorang ibu yang sedang berkumpul di depan pos ronda. Ya, namanya manusia, Bu. Pasti juga ada khilafnya. Sebenarnya bukan masalah dia sudah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya benar-benar mengerikan. Dan ucap salah satu laki-laki yang ada di sana. Dia celingukan dan mengecilkan suaranya. Saya dapat kabar kalau ari-ari si jabang bayi telah hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana kaget semua. Wajah mereka pucat dengan seketika. Awalnya mereka berpikir kalau Asih meminum obat atau jamu penggugur kandungan. Tapi kalau ada kabar seperti itu, sungguh sangat aneh. Malamnya digelarlah pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir. Sejatinya memang sebuah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun ada sedikit yang berbeda. Justru banyaknya yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian, namun juga terselip rasa penasaran dengan kejadian yang menimpa anaknya. Awalnya pengajian berjalan dengan lancar. Di hari pertama, tidak ada seorang pun yang mendapat gangguan apapun. Malam kedua juga sama, hingga pada malam ketiga. Malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Sontak menambah suasana desa Renggono semakin terasa sepi. Di dalam sebuah rumah, sepasang suami istri sedang bercumbut dengan hebatnya. Permainan benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan juga hatinya. Gerah enggak sih, Mas? Ucap Nani si istri setelah mengelap keringat yang ada di wajahnya.
Ya pasti toh, Dek. Orang habis olahraga ya pasti keringetan, bikin gerah, ucap Parmin sambil tersenyum lemah. Matanya benar-benar berat, seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya. Ingin rasanya segera tidur. Namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggaman, matanya begitu menyalang. Nggak biasanya, Mas. Biasanya juga tidak seperti ini kok, ucapnya sambil mengipas-ngipas tangannya ke wajahnya. Tidak ada sautan dari suaminya. Terdengar dengkur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama setahun ini. Jengkel Nani sebenarnya ingin mencubit suaminya, tapi ia urungkan. Beberapa kali Nani mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur, tapi tetap saja seolah sedang ada orang yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah. Padahal di luar, hujan masih begitu deras. Beranjak Nani keluar kamar, berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurusi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan sambil memegangi perutnya, yang sudah mulai membesar. Dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati. Hanya terlihat pendar kekuningan yang kerasa dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nani terdiam. Ada sesuatu yang sedang duduk di kursi teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali. Memang di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nani berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya. Mas Parmin, bangun Mas, ucap Nani sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Kenapa toh, Dek? Sudah, ayo tidur, kata Parmin dengan suara yang masih mengantuk. Itu di teras ada orang, Mas, ucap Nani. Namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Merasa kesal, Nani beranjak dan berniat untuk melihat siapa gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya. Namun saat Nani melihat kembali ke arah teras, sosok tersebut sudah tidak ada. Mungkin salah lihat, ucap Nani. Namun baru saja Nani berbalik, berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sedang merangkak di dinding rumahnya. Bukan, itu bukan merangkak, tapi seperti orang kayang dan berjalan menggunakan tangan dan juga kakinya. Mata Nani memanas menahan takut. Asih, tetangganya yang baru meninggal beberapa hari lalu, kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. Nik, tolong Nik, sakit, ucap Asih dengan lirih, masih dengan menempel di dinding. Nani hanya bisa terdiam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolongnya. Berdoa pun dia sudah lupa dengan semua bacaan yang pernah dia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. Nik, aku minta tolong Nik. Ini bukan anakku, bisik suara Asih dengan parau sambil menunjukkan gumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia sudah terbangun. Nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu semua, Nani langsung memeluknya erat-erat. Setelah semua tenang, Nani menceritakan kejadian semalam. Semua orang yang ada di rumah terkejut.
merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan si Nani sedang menjadi incaran. Maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja, Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian, sudah banyak warga yang mengalami kejadian serupa. Dan anehnya hanya laki-laki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asih. Puncaknya setelah 2 minggu kematian si Asih, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa, bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama si Mirah. Dia memang hidup sendirian selama ini, karena memang yatim piatu. Bertambah gegerlah desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa Pak Dirmanlah yang sedang melakukan ilmu hitam, yang mengorbankan wanita hamil. Hanya karena saat itu, usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya. Warga desa dengan mudah menyimpulkan seperti itu. Semenjak itulah, mereka mengucilkan keluarga saya. Dan beberapa bulan kemudian, ibunya Asih juga meninggal karena stres memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan warga di sini. Ucap Pak Dirman dengan mata yang memerah. Dito yang mendengar hal tersebut benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan seperti itu? Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita, katanya ada seorang laki-laki yang melihat seorang wanita sedang memakan ari-ari bayi. Tanya si Dito. Itulah si Parmin. Dia yang mengatakan kalau dia melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari. Bertambahlah kemarahan warga kepada keluarga kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga rusak, kata Pak Parmin. Nada suaranya benar-benar terdengar marah, walau sebisa mungkin dia tahan. Dan wanita yang mereka bakar? Tanya si Dito. Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pertanyaan si Dito. Sedangkan sedari tadi, Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita dari Pak Dirman. Adikku Siti, biadab mereka semua, tega melakukan itu semua, sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya, ucap Pak Dirman. Setelah mengetahui itu semua, Dito dan Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing terdiam, masih memikirkan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Menurutmu bagaimana, Rif? Ucap Dito saat sudah sampai di gubuk. Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapi. Tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama ini dan mulai melakukan ritual baru? Terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius itu yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan, ucap si Arif. Dito menghela nafas. Pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan Parmin melakukan itu semua, berarti ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan juga Parmin. Dan sudah jelas, berarti masih akan ada wanita yang akan menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku, ucap si Dito dengan nada getir. Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini, ucap si Arif. Tatapannya menerawang jauh. Sebatang rokok terjepit di antara dua jarinya. Hembusan demi hembusan asap putih dia keluarkan dari mulut dan juga hidungnya. Bagaimana caranya? Ucap Dito.
Itulah yang sedang kupikirkan. Aku sama sekali tidak punya petunjuk, kecuali tentang Bude dan Pade serta Pak Amar. Malam ini kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggumu di ujung desa, ucap Arif dan segera beranjak. Dito yang mengerti, hanya bisa mengikuti. Toh memang ini juga demi keselamatannya. Sepulang dari ladang, Dito hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan juga Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut. Hal yang memang sudah menjadi kebiasaan Nek Harjo. Hampir setiap tahun, Dito selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya. Pak D dan Bude kemana, Nek? Tanya Dito saat sudah duduk di ruang keluarga. Lah ya pastinya di ladang, Tole. Memang kamu tidak ketemu. Kalau budemu sedang pergi ke pasar, ucap Nek Harjo. Dito yang sedari tadi berada di ladang, tidak melihat batang hidung padenya. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebihan. Bisa saja Pade Marwanto sedang mengantar Bude Ija ke pasar. Kamu makan dulu, baru istirahat. Jangan lupa mandi. Badan kamu bau sekali, ucap Nek Harjo dengan mengernyitkan bidungnya. Mendengar itu justru Dito beranjak dan menempel pada neneknya. Melihat kelakuan Dito, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningsih. Tiba-tiba saja, Dito teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin Dito dan Arif keliling desa setiap malam untuk mencari wanita itu. Tidak, aku harus bisa bertemu dengan wanita itu. Batin si Dito, ada secercah harapan yang muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum Dito segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Dito sudah berdebar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malam justru ketahuan? Atau nanti harus bertemu dengan Ningsih? Batin Dito yang kacau. Sedari tadi memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Dito persiapkan. Bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai, sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Tepat pukul 1, Dito sudah siap dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukanya daun jendela. Untung saja daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama, sehingga dengan mudah Dito langsung bisa melompat keluar. Ditutupnya jendela kamarnya dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pade dan juga Bude Ija. Dito berhenti, diam, mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude ataupun Padenya. Namun semuanya nampak sepi. Sama halnya dengan keadaan sekitarnya. Memandangi sekitar, terlihat begitu gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, serta angin malam yang dingin, justru malah membuat Dito merinding. Badan Dito bergetar hebat. Kini sudah hampir 10 menit Dito berjalan. Dari kejauhan, nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon dan sedang menyandarkan punggungnya.
Sama dengannya. Pakaiannya yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam keremangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Dito yakini adalah bara api dari sebatang rokok. "Arif," ucap Dito sambil menghela nafas dalam-dalam. "Langsung saja kita ke sana. Lebih baik menunggu di tempat itu," ucap Arif sambil memberikan lotion anti nyamuk kepada Dito, yang langsung diterima oleh Dito. Dia tidak kepikiran jika di hutan nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. "Tunggu, Rif. Tunggu sebentar, Rif. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap Dito. "Waktu kita tidak banyak. Kita bicarakan sambil jalan," kata si Arif yang mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Dito hanya bisa mengikuti. Toh sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa. Berjalan beriringan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Semakin jauh masuk ke dalam, detak jantung Dito juga terasa semakin cepat. "Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian," batin Dito yang justru heran dengan kelakuannya waktu itu. "Kau ingat dengan wanita yang kukatakan kemarin, Rif?" tanya si Dito saat mereka sudah mulai masuk ke dalam keremangan pohon. "Wanita yang mana?" tanya Arif sambil masih berjalan menapaki jalan setapak. "Wanita yang kutemui, yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya," ujar si Dito. "Kenapa dengan dia?" kata Arif yang mulai penasaran. "Tidak ingatkah kau dengan cerita Mbok Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningsi, dia selalu memperlihatkan dirinya. Dan kemarin dia memberikan entah itu petunjuk atau wejangan. Aku tidak tahu. Tapi bukankah itu aneh?" ucap Dito yang terus saja mencoba mengimbangi langkah kaki Arif. Arif berhenti tiba-tiba. Nampak sekali dari raut wajahnya, dia sedang memikirkan sesuatu. "Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terfikirkan olehku?" ucap Arif. "Benar kan, aku hanya berpikir kalau wanita ini tahu sesuatu. Aku tidak tahu. Apakah saat dia berada di depan rumah Ningsi, sedang memberikan peringatan, atau justru sedang menandainya?" ucap si Dito. "Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya kepada seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu?" tanya si Arif. Dito tersenyum kecut mendengar pertanyaan dari Arif. Dia tidak menyadari kalau buah pikirannya justru mengatakan kepada pertanyaan baru. Beberapa kali Dito melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. "Tapi aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua kerubutan ini," ucap Dito dengan lirih. "Kita pikirkan itu nanti, Dit. Setelah malam ini," ucap Arif yang mulai berjalan kembali. Sudah beberapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Dito sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budenya. "Rif, yakin kita mau melihat ritual itu?" ucap Dito yang berjalan di belakang Arif. Arif langsung berhenti tiba-tiba. Sontak membuat Dito yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. "Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini saja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mataku dengan melihat adegan yang diperankan budemu," ucap Arif dengan tampang sedikit aneh, seolah ada sesuatu yang sedang tertinggal. "Aku bilang juga apa, Rif?" ucap Dito yang langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun berbeda dengan Arif.
Langsung saja dia menyimak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju ke dalam keremangan pepohonan. Dito tidak langsung mengikuti. Ada perasaan untuk menunggu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya. Beberapa kali menatap ke arah jalan yang barusan dia lalui. Takut-takut kalau ada orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada segelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu-bulu halus yang ada di tubuh Dito langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Dito langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. "Ngapain kamu lari-lari?" ucap Dito keheranan. "Ada kain terbang, Rif. Sudahlah, mendingan pulang saja yuk," ucap Dito ketakutan. Nafasnya masih memburu. Jantungnya berdetak begitu cepat. Bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. "Sudah, tenang. Dari tadi aku juga melihat mereka. Lihat saja di belakangmu. Ada pocong dengan kain lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan juga mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya. Coba saja kalau tidak percaya," ucap Arif dengan muka polos. "Ah, bangsat kamu, Rif," ucap Dito yang langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu justru Arif hanya terkekeh. Memang benar sedari masuk ke dalam hutan, dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika Arif menyinggol Dito dan memberikan gestur tangan di atas bibirnya. Jelas memintanya untuk diam. Dito yang masih ketakutan tidak bisa konsentrasi, sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Dito diam dan mendengarkan, benar, memang terdengar sayup-sayup suara langkah kaki dan juga obrolan lirih. Lambat laun suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas. Dito benar-benar berharap itu bukan budenya. Semoga itu adalah orang lain. Tetapi memang semesta sedang tidak mendukungnya. Begitu sialnya dia malam ini. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Tubuhnya melemas. Tatkala yang Dito lihat, justru malah membuat dirinya semakin drop. Bude Ija dan Pak Ade Marwanto sedang berjalan beriringan, persis sekali menggunakan pakaian yang semalam Dito lihat. Ingin rasanya Dito keluar dari tempat persembunyiannya dan lalu melabrak mereka. Tetapi tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Justru rasa penasaran dalam hatinya membuncah semakin kuat. Ingin sekali Dito mengetahui apa yang akan dilakukan dua orang keluarganya ini. "Sudah, Bu, di sini saja. Sudah kamu pastikan tidak ada orang yang mengikuti kita, kan?" ucap Pak Ade Marwanto dengan lirih. "Sudah, Pak. Tadi sebelum kesini sudah Ibu cek semua. Orang rumah sudah pada tidur," ucap Bude Ija. Kejadian selanjutnya, Pak Ade Marwanto mulai membakar kemenyan dan dupa. Telinga Dito sungguh merasa menderu. Emosinya benar-benar meluap. Orang yang dia hormati ternyata bersekutu dengan iblis. Sungguh sangat menjijikan. Terlihat kini Pak Ade dan juga budenya tengah bersimpuh. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa Dito lihat dengan jelas. "Nyai, aku datang lagi. Aku persembahkan darah ayam hitam ini untukmu," ucap Pak Ade Marwanto, dan meminum sesuatu dari sebuah wadah yang ia pegangi. Muak dengan apa yang dia lihat, Dito langsung menundukkan pandangannya. Entah apa yang terjadi. Tubuh Arif tiba-tiba tersentak. Dito yang kaget langsung menatap Arif. Nampak sekali raut wajah Arif yang begitu panik. Kepala Arif bergerak dengan cepat, menoleh ke arah belakang.
Ada apa, Rif? Ucap Dito dengan pelan. Ayo kita pergi. Jawab Arif yang langsung saja menarik tangan Dito. Tidak bisa langsung bergerak cepat. Mereka berdua mengendap-endap, layaknya seorang maling. Terus saja berjalan menembus semak-semak. Dito masih merasa heran dengan apa yang sedang dilakukan temannya. Di sana ada orang lain selain kita berdua, ucap si Arif saat sudah menjauh dari pohon besar, tempat Pak Ade dan Bude sedang melakukan ritual. Kita pulang, jangan sampai ada yang melihat kita. Kabut ini akan sedikit menghalangi pandangan, ucapnya dan langsung berjalan ke arah rumah Pak Kades. Dito yang terbawa suasana ikut panik. Yang ia ketahui, ada bahaya yang sedang mengancam mereka berdua. Dito berjalan setengah berlari menuju rumah Nek Harjo. Selain memikirkan perkataan Arif, dia juga takut kalau tiba-tiba setan Ningsih jatuh di depannya, seperti malam kemarin. Membayangkan saja sudah ngeri, apalagi harus dikagetkan dengan benda yang jatuh, tapi bisa merintih kesakitan. Bergidik Dito langsung tunggang langgang, mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di depan jendela kamar tidurnya, Dito langsung saja memanjat masuk. Astaga, ucap Dito sambil mengatur nafas. Tubuhnya merosot dan bersandar pada dinding. Dipejamkan kedua matanya, merekam setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Perasaan Dito begitu kacau. Tidak menyangka kalau laki-laki yang bersama Bude adalah Pak D-nya sendiri. Meskipun mereka pasangan yang sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dimanapun, tapi kenapa mesti harus menggunakan ritual seperti itu? Merasa pikirannya begitu penuh, Dito buru-buru mengambil rokok dan korek yang ada di kantung celananya. Dito terus berpikir, apa yang harus dilakukan? Sialnya bukan mendapat jawaban, malah teringat dengan mantan kekasihnya, Dinda. Sungguh ingin sekali Dito menceritakan semuanya kepada wanita itu. Andai kamu di sini, Din, ucap Dito mengucek matanya yang merah. Dito berdiri dan segera mengganti pakaian yang ia kenakan. Buru-buru ia membuka pintu kamar dan beranjak menuju ke toilet. Namun baru saja Dito menutup pintu toilet, ia mendengar ada suara bisikan yang merambat masuk ke dalam telinganya. Sudah, cepat masuk kamar, ganti pakaian dulu. Jelas sekali, suara itu berasal dari Pak D Marwanto. Bukannya malah diam, Dito justru mengambil air dengan gayung dan menyiramkannya ke dalam toilet. Seketika suara itu berhenti. Hanya sayup-sayup ada suara pintu kamar yang ditutup. Bude sudah masuk kamar, batin si Dito. Dito menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Dito bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Dito kira Pak Ade Marwanto sudah beranjak. Namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangannya. Loh, Pak D, tumben jam segini sudah bangun, ucap Dito mencoba mengatur mukanya sepolos mungkin. Iya Dit, Pak D sakit perut. Mana kamu lama sekali lagi? Sudah 2 kali Pak D bolak-balik ke kamar masih saja belum selesai, ucapnya sambil terus menghisap rokoknya. Aduh, maaf Pak D, Dito juga sakit perut. Mungkin karena sambal buatan nenek tadi sore, ucap Dito sambil mengatur mukanya, tampak seolah sedang merasakan perih di perutnya. Dito sebenarnya sudah tahu kenapa Pak D-nya menghisap rokok begitu sering. Jelas dia sedang menyamarkan bau amis dari darah ayam yang ia minum. Menahan rasa mual, Dito pun segera pamit dan beranjak menuju ke kamarnya.
Dito terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. "Dit, bangun, makan dulu, Dit." Terdengar suara Nyai Harjo yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Dito. Menengok ke arah jam dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti Dito sudah tidur, hampir 12 jam lebih. Namun entah kenapa, matanya masih terasa begitu lengket. Iya, Nek, sebentar lagi," sahut Dito dengan masih menggeliat, merenggangkan tubuhnya. Beranjak diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja, air itu sudah habis ditenggak oleh Dito. Tidak mau diminta 2 kali, Dito segera menuju ke arah dapur. Namun sejenak dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Suasana di luar begitu sepi dan tenang, padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semilir angin dan suara serangga yang biasa Dito dengar. Dit, duduk sini, Dit," ucap Pak Ade yang tengah duduk di amben dapur. "Loh, Pak Ade tidak ke ladang?" tanya Dito yang heran. Biasanya Pak Ade-nya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang pulang itu hanya sekedar untuk makan siang. "Sudah, Dit, tadi Pak Ade pingin di rumah cepat," jawab Pak Ade-nya dengan senyuman yang Dito lihat lebih seperti seringai. Dito sempat berpikir, jangan-jangan Pak Ade-nya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Terlihat budenya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-ngaduk sesuatu. "Dit, kalau mau makan, sayurnya langsung ambil di panci ya," ucap Bude Ija. Dito memperhatikan muka Bude, begitu sangat pucat. "Bude lagi sakit?" tanya Dito penasaran. Tidak menjawab, Budenya hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak budenya, Dito segera beranjak mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-ngaduk panci. Tapi ada sesuatu yang berat. Dito berpikir itu adalah tulang iga. Prang! Prang! Tiba-tiba saja, Dito mundur sampai terjatuh. "Anjay!" ucapnya sambil merangkak mundur, menjauhi panci yang baru saja dia aduk. Ternyata di dalam panci tersebut ada kepala wanita. Seketika Dito langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak D-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikan. Tanpa sendok dan garpu, mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak Dito langsung berdiri. "Dit, mau kemana, Dit? Makan dulu. Ini lauknya dicoba," ucap budenya sambil menyerahkan benda merah yang Dito pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah si Dito. Mulutnya benar-benar terkunci. Dito langsung saja berlari ingin keluar rumah. Namun baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Dito menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningsih tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar, Dito mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades, dan juga Nyai Harjo ada di sana.
Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nenek, tolong Dito, Nek. Ucap Dito yang panik, namun tidak ada jawaban. Rif, tolong Rif. Kembali Dito memanggil temannya dengan nada tinggi, namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Dito mendekat, namun sekali lagi dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruang tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang. Matanya melotot, seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya mengangkang dan mengeluarkan darah yang berbau amis sekali. Seketika Dito muntah-muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Dito melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. Mati! Dito tersentak bangun. Nafasnya memburu. Jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ucap Dito berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Dito memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup, sampai membekas di atas spray yang ia tiduri. Dito membuka mata. Ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam. Gentar suara HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Dito. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut. Sekalian ingin menanyakan kepada Arif, apakah bisa bertemu siang ini. Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini memang Dito tidak memberitahu mereka apa yang sedang ia alami. Dito memang tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita bertemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Dito tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya, tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Dito sedang mencarinya. Dito tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Perasaannya benar-benar tidak enak. Apakah mimpi barusan berhubungan? Apakah mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan pada semalam? Batin Dito yang kacau. Dito menghembuskan nafasnya, lalu membakar rokoknya, berharap bisa sedikit menenangkan batin dan juga pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Dito membalas pesan teks yang Arif kirimkan. Merasa dirinya pengap, Dito membuka jendela kamarnya. Dito terdiam sesaat. Otaknya terasa bergerak lambat. Dito langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit, seketika Dito menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangan. Nek Harjo dan juga Mbok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Dito. Kamu ngapain, Dit? Ucap Nek Harjo kebingungan. Nggak ngapain-ngapain, Nek. Ucap Dito sedikit panik. Tidak ngapa-ngapain bagaimana?
Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela, terus langsung lari ke jalan. Seperti orang gila saja kamu, kata neneknya. Otak Dito berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh, itu nek, tadi lagi latihan kalau ada maling, jawab Dito beralasan. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal, ucap neneknya. Seketika Dito tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan juga kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Dito langsung berlari dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela kembali. Melihat itu nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah gila, Sar, ucap Nek Harjo. Sedang Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Kini Dito sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya, namun hanya sebentar. Kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang. Hanya sesekali saja ada warga yang keluar dari hutan, membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rip, sapa si Dito? Arif mendongak, lalu mengangguk. Jadi, semalam apa yang kulihat, Rif? Lanjut si Dito. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. Ada seseorang yang ternyata juga sedang mengamati Pak Demu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kau tahu sendiri suasana di sana seperti apa. Namun aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar sangat kuat, ucap Arif menjelaskan. Dito memandang si Arif. Jadi, belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku, tanya si Dito. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya, menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak D dan juga Bu Demu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi kita juga tidak serta-merta untuk bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Dito diam berpikir. Kemudian dia berkata, karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sajen, kata si Dito. Tepat, sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningsih dan juga teror yang selalu mengganggumu, ucap si Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Dito segera menceritakan tentang apa yang dia alami tadi pagi, mimpi yang dia lihat. Sedetail mungkin dia menceritakan kepada si Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Dito tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata si Arif setelah diam beberapa saat. Sedangkan Dito hanya menghela nafas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditujukan kepadanya. Aku masih penasaran dengan wanita itu dan bagaimana kita bisa menemukannya, kata si Dito sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Memang sulit mencari wanita
yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa, ucap si Arif. Tapi kau tidak sadar, Rif. Dito kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai, jadi sekarang kita sudah mengantongi 3 orang, Pak Demu, Bu Demu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Dito menganggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya segera pulang ke kota. Bahkan tadi pagi, dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. Dan Pak Amar, ingat kan sewaktu aku melihat Pak Deku dan dia berbicara di pohon itu? Lanjut si Dito. Dito segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak De Marwanto yang sedang menghubunginya. Halo, kamu di mana, Dit? Pak De tunggu di saung ya. Tut. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, Pak De Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Dito bangkit dan memberitahu si Arif kalau dia sedang ditunggu Pak De-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa, Pak De? Tanya Dito saat sudah di sebelah Pak De-nya. Entah ini perasaan Dito saja, atau memang Pak De-nya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. Ada warga desa yang meninggal. Pak De barusan dikabari orang desa, dan kondisinya sama seperti Ningsi, ucap Pak De menjelaskan. Dito yang mendengar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius memperhatikan Pak De Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Prianto, ini benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan. Lanjut Pak De Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Dito yang semalam melihat kelakuan Pak De-nya, sebenarnya dia merasa jengah. Namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. Terus bagaimana, Pak De? Tanya si Dito. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan, Dit, kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan ini semua, ucap Pak De Marwanto. Tapi sama saja, Pak De. Mereka akan tetap menuduh Dito sebagai dalang dari semua ini. Sekarang Dito hampir setiap malam selalu memimpikan Ningsi. Ditambah lagi jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis. Bisa saja Dito dihantui 2 setan sekaligus, ucap Dito tanpa sadar. Kamu setiap malam memimpikan Ningsi? Tanya Pak De Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Dito hanya menjawab dengan anggukan. Sedangkan Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Dito tahu dia sedang merutuki kebodohan si Dito. Kenapa kamu tidak bilang sama Pak De? Pak De pikir semua ini sudah selesai, sudah tidak diganggu lagi semenjak budemu kesurupan, cecar Pak De Marwanto. Sekali lagi otak Dito berpikir cepat untuk mencari alasan. Dito hanya tidak mau Pak De kepikiran. Itu saja, Pak De, jawab Dito yang polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. Kalau kamu kenapa-kenapa,
Bisa saja Pak De yang dibunuh bapakmu, Dit. Kamu tahu dia orangnya seperti apa, walau dia adik kandung Pak De, ujar Pak De-nya. Sedangkan Dito hanya menunduk, tidak mau melihat mata laki-laki di depannya. Ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rif, tolong hubungi Pak De-mu untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai ya. Pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa. Kali ini menuju ke arah bawah. Yang Dito tahu di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil Dito tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit mereka berjalan. Nampak orang-orang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pak De menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapat kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak De menelpon Dito untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Dito belum melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak De meminta untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat tersebut. Hingga saat kain yang menutupi mayat wanita itu dibuka, hampir saja Dito terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di dalam sup panci milik budenya. Kondisi mayat ini jauh lebih parah dari mayat Ningsih. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakkan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan juga menggumpal. Daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikurungi dengan semut. Lutut Dito serasa lemas seketika. Ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Kita harus segera menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap si Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Dito dan juga si Arif. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Dito terus saja berjalan, sedangkan Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Dito sangat kacau. Selain shock melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada kematian yang beruntun seperti ini. Dito berhenti. Tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rif? Tanya si Dito sambil mengembuskan nafas dengan kasar. Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang kupikirkan saat ini, jawab si Arif. Dito menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu, ucap Arif yang menyadari kalau Dito tengah memandangnya. Merasa kecewa, Dito kembali memandang ke depan. Desa ini sebenarnya sangat indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya,
ada orang yang justru membuat itu semua menjadi rusak. Kita ke rumah Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu. Tidak akan ada yang memperhatikan kita. Ajak si Arif. Ayo Rif, cepat, ucap Dito yang langsung berdiri. Melihat semangat Dito, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum, Pak Dirman, ucap Arif sambil mengetuk-ngetuk tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu, sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik keremangan rumahnya. Ngapain lagi kalian? Ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Dito yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk? Pinta Arif. Sedang Dito hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya menengok ke kanan dan kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan. Akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baik, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Dito dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apalagi yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Dirman. Langsung saja, Pak. Siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu? Tanya Arif tanpa basa-basi. Laki-laki tua itu sejenak terdiam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tak langsung menjawab pertanyaan dari Arif. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku lagi, apalagi dengan adanya kematian kedua, ucap Pak Dirman. Jadi, Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi. Sambar Arif dengan cepat. Tidakkah kalian ingat dengan apa yang aku ceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang. Dan jauh lebih baik, kau. Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke Dito. Pulang sekarang, tinggalkan desa ini, sebelum semuanya terlambat, ujar Pak Dirman. Tidak bisa semudah itu, Pak. Dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Dito kaget dengan apa yang Arif sampaikan. Apa yang Arif ketahui. Sampai dengan tegas, dia mengatakan kalau Dito boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai, Rif? Tukas si Dito. Mendengar itu sontak Arif dan juga Pak Dirman menoleh ke arah Dito. Cukup lama mereka memandangi Dito. Pak Dirman seketika menyeringai, sedangkan Arif menghela nafas dalam-dalam. Kau tidak ingat waktu pertama kali aku bertemu denganmu di bus, saat kau memimpikan sesuatu yang buruk, ucap Arif menjelaskan. Dek, Dito terkejut. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, Rif, ucap Dito memohon. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang yang terpenting kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini, ucap si Arif. Sudah seberapa banyak yang kamu tahu, anak muda? Tanya Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman.
Sesuatu yang belum pernah Dito lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin si Dito. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak, ujar Arif. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu, dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu aku juga mengalaminya. Anak kandungku yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan, jawab Pak Arif. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Dito sendiri tidak berusaha mendesak. Biarlah Pak Dirman mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya, dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Dito. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul, hingga dia hanya bisa berbaring di atas dipan di kamar kami, lanjut Pak Dirman. Menghela nafas dalam-dalam, seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa, namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan, tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek dalam kamar, Aminah berbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti Asih. Dan saat kami menemukan jenazahnya dan dia memukul perutnya sendiri, kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan lalu menenangkan, tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah para warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin si Dito. Pantas saja Pak D dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana berpendapat kalau Asih gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi Asih yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih lagi, di pagi harinya, warga dihebohkan dengan kejadian nanik yang mendapatkan teror dari sosok yang menyerupai Asih. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang yang sudah hampir habis. Dito yang terlalu juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari, teror semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Pak Dirman mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima.
karena saat itu istrinya Nani sudah mulai stres, bahkan sampai dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja, teror terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapatkan teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukanlah anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut. Mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami. Hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal. Jelas Pak Dirman panjang lebar. Dito merasa mual sekarang, membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib seperti Pak Dirman. Batin si Dito. Sedangkan Arif sedari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya sampai terjadi pendarahan hebat. Lanjut Pak Dirman. Nani meninggal? Tanya si Dito. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan ari-ari bayi. Dan dia menceritakan ciri-ciri yang mirip, sama persis dengan perawakan adikku. Dan mereka membakarnya. Kini jelas sekali, Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Dito tidak tahu, sudah berapa lama laki-laki memendam cerita ini sendirian. Dan Parmin setelah itu menjadi gila, dan lalu gantung diri. Begitu? Tanya Arif mencemooh. Dito yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan si Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman, dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah, memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kau memintaku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika kita bersama-sama, ucap si Arif. Kau masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rif? Tanya Dito saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang kukatakan dulu. Jangan langsung percaya dengan seseorang yang kita hadapi saat ini. Orang yang memiliki kemampuan gaib dan juga kelicikan yang luar biasa, jawab Arif menjelaskan. Tidakkah kau paham kalau dalang dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian? Kata si Arif. Maksudnya, Rif? Dito tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan terkadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmin yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asih. Sementara dua orang ini bersiteru.
Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh. Jelas si Arif. Dita melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Dito saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua. Ucap si Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun, mereka tidak disuguhi apapun. Dito cengar-cengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Ya, sebentar, Rif. Ucap Dito yang langsung keluar kamar. Jadi, bagaimana dengan kejadian saat di bus, Rif? Tanya Dito lagi, saat meletakkan seteko kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu untuk pergi. Saat itu aku mengira bahwa itu adalah sosok pengganggu. Tapi aku sadar, dia sedang mencoba menolongmu. Ucap si Arif. Jangan tanya siapa. Aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan juga menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan. Lanjut si Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Dito begitu buntu. Hingga sampai sore menjelang, dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok. Sedangkan Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Dito. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Dito sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya. Pak Ade dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Dito. Takut Dito mendapatkan teror lagi. Sudah jam 12. Setelah ini kita pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu. Ujar Arif yang sudah nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. Lagakmu mirip seperti maling, Rif. Ucap Dito. Saling tatap mereka terkekeh bersamaan. Rif, tanya Dito saat mereka sudah berjalan, menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Ya, ada apa, Dit? Bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba membunuh kita karena kita sudah menceritakan itu semua? Ujar Dito gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya pada tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Dito. Bibirnya menyeringai, sama seperti yang dia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita hajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh. Ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Dito hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa. Ucap Dito dan segera menyusul si Arif. Apakah yang akan dilakukan oleh Pak Dirman kepada Dito dan juga si Arif? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.